Baik, kita berdoa saudara, kita minta hikmat, kita minta pengurapan, kita minta kuasa otoritas Tuhan nyata buat kita saat dengarkan firman, supaya kita boleh mengalami kemenangan yang luar biasa di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih buat sore hari yang luar biasa. Kami dimanapun yang mendengarkan program Happiness Moment di Love Jogja FM, hamba berdoa, biarlah kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi dengan firman yang kami dengar, kami teringat apa yang Allah lakukan bagi kami dan jiwa roh kami bersuka cita. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami, sehingga apa yang kami dengar, kami diberkati, kami dikuatkan, dan sungguh nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Iya, bicara tentang mengenal Tuhan, tentu kita perlu mengalami pengalaman yang luar biasa Tuhan. Karena Tuhan selalu punya rancangan yang hebat bagi kita, tetapi kadang-kadang ada banyak orang yang mulai ragu, yang mulai gelisah, yang mulai takut. Nah, ini ciri-ciri karena kita nggak mengenal Tuhan secara pribadi. Karena memang waktu saudara tidak mengenal Tuhan, saudara pasti akan ragu, ya. Waktu saudara tidak tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan dan tidak mengalami langsung rancangan itu, saudara pasti tidak akan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. So, pengenalan akan Tuhan itu sangat penting, saudara, ya, sangat penting. Bukan dari kata orang, bukan dari hanya mendengar khotbah, lalu saudara simpulkan, tetapi ya ada eksperimen yang luar biasa di mana engkau akan mengalami Tuhan sendiri, bukan dari kata orang, tapi engkau mengalami firman yang memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera. Jadi nggak ada lagi galau, nggak ada lagi sedih, nggak ada lagi ketakutan, karena rupanya kita kadang-kadang lemah, kadang-kadang sedih, kadang-kadang takut, ya. Saudara kadang-kadang mengambil langkah-langkah untuk ikut Tuhan lebih jauh lagi. Engkau mengalami hal-hal yang rasanya sepi, sedih. Kenapa? Karena memang tidak mengalami eksperimen yang hebat dengan Tuhan. Kita baca ayat ini, Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ini pengalaman hebat dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Tapi kita baca dulu ayat ini, saudara, ya. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Haleluya. Dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, ada sebuah pengalaman eksperimen yang hebat waktu Ayub di tengah-tengah kehilangan segala galanya, saudara, ya. Dia mengenal Tuhan. Dia mengenal secara pribadi, bukan dari kata orang saja bahwa Tuhan itu penolong, tapi dia mengalami Tuhan. Sebelum kita lanjut, kita baca lagi dulu, saudara, ya, Mazmur 91, dan kita akan pelajari firman Tuhan yang hebat ini, karena saya percaya bahwa pengalaman engkau dengan Tuhan menunjukkan kedewasaan spiritual saudara. Sekali lagi, pengalaman engkau dengan Tuhanmu menunjukkan kedewasaan spiritual saudara. Mazmur 91 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wow, luar biasa, saudara, ya. Ini firman Tuhan powerful banget buat kita, bahwa kalau kita mengenal Tuhan, saudara akan jalan tuh enteng. Kalau saudara mengenal Tuhan, ya, ingat loh, bukan dari kata orang, kata khotbah, bukan hanya mendengar, melihat, tapi engkau punya eksperimen, mengalami Tuhan sendiri, sehingga engkau akan merasakan bagaimana saat engkau mengalami banyak sekali goncangan hidup, engkau bisa luput. Bahkan engkau saat mengalami yang namanya serangan-serangan, engkau mengalami namanya perlindungan Tuhan. Waktu engkau mengalami kesesakan-kesesakan yang hebat, sepertinya nggak ada jalan keluar, engkau mengatakan dia adalah jalan dan kebenaran itu. Jadi pengalaman saudara dalam menghadapi masalah persoalan menunjukkan kedewasaan spiritual saudara. Makanya hampir sampai hari ini mungkin ada banyak orang yang masih gonda-golana, masih nggak yakin, ya, bahwa apakah doaku sedang dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada banyak orang juga yang berkata, apakah aku sedang, ya, mengalami satu perjanjian ilahi itu,
karena mungkin belum melihat. Nah, pengalaman saudara dengan Tuhan akan menunjukkan apakah engkau mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan. Nah, Ayub tadi saudara ya, kita telah baca tadi dalam Mazmur Ayub 42 tadi dikatakan sangat jelas bagaimana Ayub mengenal Tuhan bukan dari kata orang. Makanya kebenaran firman Tuhan dalam ayat 5 Ayub 42 tadi sangat jelas bagaimana Ayub berkata, aku bukan lagi mendengar tentang engkau dari kata orang, tapi sekarang aku mengalami engkau sendiri. Makanya saat dia berkata Tuhan rupanya tidak meninggalkan dia, dia langsung minta ampun sama Tuhan. Minta ampun kenapa? Karena rupanya selama perjalanan dia mengalami yang namanya persoalan-persoalan hidup, dia ada juga menggerutu, ada juga rasa amarah. Tapi saat dia melihat pertolongan Tuhan datang, dia langsung mencabut kata-katanya yang salah, karena dia tahu bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan dia. Bagi Ayub, penderitaan justru memurnikan pengenalannya akan Tuhan. Sekali lagi eksperimen sesuatu yang terjadi dengan Ayub memurnikan sikap hatinya untuk mengenal Tuhan. Bukan lagi sekedar teori saja, bukan dari kata orang saja, tetapi pengalaman pribadi yang radikal saat dia ditolak oleh teman-temannya, karena waktu dia punya segala-galanya teman-temannya dekat. Saat dia jatuh teman-temannya jauh. Saat dia bisa mengambil keputusan dan punya segala-gala yang istrinya bisa nikmati, istrinya menyayangi dia. Tapi saat dia terpuruk, istrinya menolak dia, semua orang tinggalkan dia. Justru saat dia ditinggalkan itulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa, sehingga dia mulai minta ampun di ayat ke-6 dari Ayub 42. Tuhan ampuni saya atas perkataanku, atas ucapanku, atas pikiranku, karena apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, saudara, semua itu tidak beralasan, karena Allah selalu ada di pihaknya. Sekalipun dia ditinggalkan, sekalipun dia terpuruk, Tuhan gak pernah tinggalkan. Bayangkan Ayub kehilangan hampir segala macam yang ada dalam kehidupan. Apa itu, saudara? Saat menikah punya anak-anak, semuanya meninggal, kekayaan semuanya hilang, kesehatannya, bayangkan sakitnya itu bukan sakit biasa, sakit yang nggak ngerti sakitnya apa, karena Alkitab katakan dia sampai menggaruk tubuhnya pakai beling, kebayang nggak? Fisiknya sampai semuanya benar-benar habis. Jadi dalam kehidupan Ayub itu yang harusnya dia bahagia, dia nikmati, semuanya hilang. Tapi responnya menunjukkan bahwa dia tahu persis siapa Tuhan yang dia sembah. Dia tidak melihat Tuhan sebagai mesin berkat. Nah, ini paling penting, saudara, melainkan sebagai pemilik mutlak hidupnya. Kadang-kadang kita mencari Tuhan karena kita perlu, kita butuh, tidak salah. Tapi ingat, jangan cari Tuhan sebagai mesin berkat. Saudara perlu mengenal dia secara pribadi. Makanya Ayub mengenal Tuhan, sehingga sekalipun dalam kehidupan yang dia hidupi ini, yang harusnya dia bahagia tadi saya katakan, semuanya hilang, tetapi imannya tetap bergantung sama Tuhan sebagai pemilik hidup. Kehidupan dia mutlak, hidupnya milik Tuhan. Ini menarik untuk kita pelajari, saudara, Makanya Tuhan Ayub juga pernah katakan, apa yang Tuhan kasih buat kita yang baik, apakah engkau baru memuji Tuhan, tapi yang tidak baik engkau mengutuk Tuhan? Ayub menegur istrinya dalam Ayub pertama ayat yang ke-10 bahwa jangan cuma karena kita merasa kenyamanan daging kita tercukupkan, kita bilang God is good. Tapi saat engkau mengalami proses engkau berkata Tuhan tidak baik, Tuhan tidak ada di sini. Nah, ini bicara tentang pengenalan akan Tuhan secara pribadi, sehingga dia mengungkapkan bukan dari kata orang lagi aku mengenal Tuhan sekarang, my soul, jiwaku, hidupku mengenal Tuhan. Karena sekalipun dalam kehidupan yang aku jalani ini semuanya hilang lenyap, tetapi keselamatanku, sumber segala-galanya itu tidak pernah tinggalkan aku. Tokoh yang kedua, Daud mengenal Tuhan sebagai gembala dan benteng hidupnya. Daud tidak fokus pada besarnya ancaman Saul yang mengejar dia tanpa sebab akibat, saudara, atau raksasa Goliat
yang harus dia hadapi, melainkan pada besarnya kuasa Tuhan dia taruh percaya kepada pembelaan Tuhan. Dia mengenal Tuhan sebagai perisai gunung batu dan tempat perlindungan yang tidak pernah gagal. Makanya Mazmur 91 tadi dia berkata apa? Ya, Tuhan mengenal aku karena aku melekatkan hati kepadanya. Bahkan dia berkata, aku mengenal nama Tuhanku, makanya dia membentengi aku dengan keselamatan. Ini penting, saudara. Jadi rupanya untuk mengenal Tuhan, saudara perlu mengalami yang namanya masuk ke dalam sebuah proses, supaya di saat itulah engkau bisa tahu siapa juru selamatmu yang menyelamatkan jiwamu, menyelamatkan engkau dari sakitmu, menyelamatkan engkau dari segala macam pergumulan-pergumulan apapun. Dia keselamatanmu. Engkau bisa mengalami itu dan merasakan itu kalau engkau benar-benar menghadapi semuanya dan engkau bangkitkan imanmu. Engkau akan percaya. Daud sebagai bentuk di mana dia takut terhadap Saul dan dia lari ke dalam pelarian di dalam goa yang sangat gelap, tapi kegelapan itu nggak bisa meruntuhkan imannya. Sebaliknya kegelapan dalam goa itu dia bisa berjumpa dengan Tuhan dan dia berkata, engkau gunung batuku. Makanya dalam kitab Mazmur sangat banyak menulis tentang deklarasi iman Ayub, mempercayai siapa Tuhan yang dia percayai. Bahkan Mazmur 23 yang kita selalu hafal ayat itu, ya, Tuhan adalah gembala yang baik, ya, takkan kekurangan aku, dia menyediakan apa yang aku perlukan. Nah, satu saat dia bisa merasakan ini sekarang rumput hijau dan baringkan aku. Dia pernah melewati yang namanya padang gurun, sehingga waktu dia mengalami rumput hijau, dia bisa bedakan, wah, Tuhan gembalaku yang baik. Tidak pernah dia tinggalkan. Daud memproklamirkan segala sesuatu. Nah, sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mengenal Tuhan melampaui mujizat. Tidak mencari mujizat, tapi sekalipun dia belum melihat mujizat, mereka tetap percaya bahwa Allah yang dia sembah tidak akan berubah. Nah, pengenalan mereka untuk mengenal Tuhan begitu sangat mendalam di titik-titik di mana, ya, sebagai seseorang anak muda yang harusnya ketakutan karena ancamannya adalah nyawa mereka. Kalau mereka nggak patuh kepada Raja Nebukadnezar, mereka akan digantung, dibuat mati, saudara. Kehidupannya selesai. Tetapi disitulah mereka menyatakan imannya. Mereka menyembah Tuhan karena Dia adalah Tuhan, bukan karena apa yang bisa Tuhan lakukan untuk mereka. Ini paling penting dulu, ya. Bukan karena Tuhan mau lakukan apa, tapi mereka udah percaya Tuhan itu tidak akan tinggalkan. Kadang kita kan memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan kalau ada sesuatu yang kita rasakan dulu. Nah, ini perlu peningkatan rohani lagi. Saat engkau terpuruk, bisa nggak tetap berkata God is good all the time, and all the time God is good. Nah, ini yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak takut dengan ancaman, tapi mereka tetap mengikrarkan bahwa kami tidak akan menyembah kepada patung-patung Tuanku Raja. Kami akan tetap menyembahnya kepada Tuhan. 3 pemuda Ibrani ini, ya, diancam nyawanya, tapi mereka tetap tundukkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa, bukan kepada nyawa yang akan lenyap. Mereka tetap mencari Tuhan. Mereka punya pengenalan akan Tuhan dan mereka yakin dengan matang bahwa Allah tidak akan tinggalkan mereka. Ini kemenangan yang saudara harus alami, ya. Dan saudara harus mengerti bahwa Paulus juga mengenal Kristus di dalam penjara dan penderitaan. Jadi saat dia di penjara tanpa tahu mengapa di penjara, bukan berbuat jahat intinya, saudara, ya. Dan di penjara yang sangat mengerikan, di tempat-tempat orang yang paling jahat istilahnya, ya. Ada banyak penderitaan yang dia lewat, tapi dia berkata apa? Hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini sikap pengenalan akan Tuhan. Bahkan dia berkata Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena mengenal akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Bagi Paulus mengenal Tuhan itu segala-galanya. Nah, ini penting, saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengerti apa yang dikatakan tentang arti kata mengenal. Karena kalau saudara hanya cuma tahu sebagai seorang Kristen, aku punya waktuku hanya ibadah, ya, bangun pagi berdoa, baca firman, tapi, ya, menolak tanpa sadar menolak pengenalan akan Tuhan,
melalui proses. Nah ini saudara, ya. Jadi kalau mengenal Tuhan harus ada proses. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, arti dari mengenal itu disebutkan dengan beberapa arti dalam kebenaran firman yang kita perlu pelajari bersama-sama, bahwa sebenarnya kata mengenal itu adalah yada, saudara, ya. Yada itu bicara tentang bagaimana hubungan intim dengan Tuhan engkau setiap hari dalam segala keadaan tetap percaya bahwa yada mengenal Tuhan itu secara langsung. Ini penting, secara langsung. Mas suami istri itu udah kenal tuh luar dalam apapun tuh, kita udah kenal suami kita, istri kita kenal karena suami istri. Bahkan dikatakan nggak boleh bercerai karena apa? Kesatuan, jadi kesatuan. Nah hidup kita dengan Tuhan itu harusnya lebih dari sekedar mengenal istri dan suami kita seperti itu, tapi sudah benar-benar hidup dengan siapa Tuhan kita. Tanpa ragu, atau Anda berdoa mungkin belum melihat jawaban, Anda tetap percaya Allah punya rancangan damai sejahtera. Ini yang namanya yada, saudara, ya. Dan yang berikut dalam bahasa Yunani dikatakan ginosko, atau pengenalan secara langsung dalam setiap proses. Waktu saudara baca buku bahwa madu itu baik, ya, itu hanya membaca dari pengetahuan madu baik. Tapi waktu engkau mencicipi madu, engkau merasakan sendiri, engkau mengalami, oh iya saya sehat, itu yang namanya tadi mengenal Tuhan secara ginosko. Jadi bukan cuma membaca, tapi engkau mengalami Tuhan sendiri. Nah ini paling penting, saudara. Dalam pengenalan akan Tuhan, kita nggak cuma harus ikut-ikutan kata orang, ya, dengarkan khotbah ini itu baik, tapi mengalami firman itu soalnya hidup. Waktu engkau mendengarkan firman, maka engkau harus siap untuk bagaimana mengalami Tuhan. Waktu engkau telah mendengar KKR, ibadah kepada rohani, itu bagus banget ya, bahwa Allah penyembuh. Satu saat Tuhan izinkan engkau sakit, engkau harus bisa mengalami kuasa kesembuhan itu nyata buat saudara. Itu yang namanya yada, itu yang namanya engkau mengenal Tuhan secara langsung, ginosko. Engkau mengalami perbuatan Tuhan yang hebat, ya. Engkau menyatakan kuasa Allah dalam setiap pergumulanmu, ya. Yeremia 22 ayat 16, mari kita baca bersama-sama. Yeremia 22 ayat 16 dikatakan sangat jelas di sana bahwa Tuhan berdiri sebagai pembela kita. Silakan dibaca ini Yeremia 22 ayat 16. Haleluya. Yeremia 22 ayat yang ke-16, ya. Serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Nah, demikianlah firman Tuhan. Jadi kita mengenal Tuhan, kita bisa rasakan keadilan Tuhan itu akan nyata buat kita. Jangan ragu. Dunia menolak saudara, dunia mengadili saudara, tapi Allah yang adil akan membela saudara. Mazmur 46 ayat 11 dikatakan engkau diam saja dan ketahuilah Allah akan berperkara kepada engkau. Luar biasa. Mazmur 46 ayat yang ke-11, mari kita baca sama-sama. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah, ini namanya yada, mengalami Tuhan langsung, saudara. Bahwa engkau tidak perlu ragu. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego waktu diancam nyawanya, mereka tetap percaya Allah yang mereka sembah akan datang dan menolong mereka, dan itu yang terjadi. Seperti iman mereka. Bayangkan sudah dibuang ke dalam goa singa, yang terlihat adalah ada mereka baik-baik saja yang tidak ada apa-apa, dibuang ke dalam lautan api, bahkan dilihat bahwa ada malaikat bersama-sama dengan mereka, penyertaan Tuhan sempurna. Nah, jadi kenapa mereka mengikrarkan bahwa mereka tidak akan menyembah kepada patung-patung Baal? Karena mereka yakin. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan saudara melewati masa-masa yang mungkin sulit secara manusia. Dalam pemikiran pun engkau nggak sampai di situ. Tapi kalau engkau mengenal Juru Selamatmu, penyelamat jiwamu, engkau akan penuh dengan damai sejahtera dan tidak ragu. Amin. Engkau tidak akan pernah takut dalam menghadapi apapun. Amin. Karena engkau mengenal bahwa Tuhan pembelamu ada, bahwa yada Allah bersama dengan engkau itu engkau akan alami. Filipi pasal yang ke 3 ayat 10 bahkan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal, ya, gonosa, mengenal kuasa kebangkitan, bahwa setelah dia bangkit
maka maut telah dikalahkan. Bahwa dia hidup dalam kemenangan yang luar biasa. Bukankah kita mengerti ayat-ayat ini? So, di hari ini ya, atau hari-hari kemarin engkau telah melewati masa-masa yang agak sulit menurut saudara secara manusia. Mari kenal Tuhan, karena di dalam badai persoalan hidupmu, Allah selalu ada di perahu kehidupanmu. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Kenalilah dia bukan dari kata orang, tapi alami sendiri. Gimana dia Allah penyembuhmu, Allah kekuatanmu, dia Allah sumber segala-galanya dalam hidup saudara. Dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Stay tune di sini, kita akan kembali lagi. God bless you all. Shalom. Yes, amin. Oke, nah pengenalan lewat pengalaman langsung ya, eksperimen knowledge. Jadi artinya kadang-kadang Tuhan izinkan untuk mengenal Dia, saudara harus melewati sesuatu yang memang Tuhan yang punya rencana. Ingat, Tuhan yang punya rencana. So bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya kan begitu ya. Tuhan yang punya rencana memperkenalkan dirinya langsung kepada kita melalui tadi pengalaman-pengalaman eksperimen yang kita harus lewati. So jangan menolak cara Tuhan untuk memperkenalkan siapa Dia bagi kita. Artinya jangan menolak itu kalau ada persoalan, jangan langsung saudara tinggalkan ibadah gitu ya. Ada masalah di dalam mungkin gereja, engkau tinggalkan ibadah, atau dalam setiap masalah kehidupan engkau tinggalkan jam doamu. Jangan seperti itu, tapi coba belajar kenal Tuhan melalui cara yang Tuhan izinkan. So yang pertama, respon saudara untuk bisa mengenal Tuhan adalah punya iman yang teguh. Ini paling penting. Iman teguh itu seperti apa? Jangan lagi ragu, yakin dan percaya seperti Sadrak Mesak Abednego. Mereka yakin Allah membela. Saat mereka menolak langsung kepada raja, bayangkan itu berarti mereka sudah terancam nyawanya. Dan mereka tidak pernah ragu bahwa Allah pasti tolong, dan betul Tuhan menolong mereka. Jadi punya iman yang luar biasa, saudara. Yang kedua, bersyukur bahwa ada kesempatan untuk mengenal Tuhan melalui proses, melalui ujian hidup. Sama seperti yang Ayub katakan, aku mengenal Tuhan bukan dari kata orang lagi, tapi aku sudah mengalami sendiri. Saat aku mengalami penderitaan ini, Tuhan datang menghibur aku. Saat aku ditolak dan diberikan sendiri, Tuhan datang menggendong aku. Jadi jangan menolak apa yang sedang Tuhan kerjakan, tapi belajar bersyukur. Yang ketiga, tetap tenang dan percaya bahwa Allah ada bersama dengan engkau. Mazmur 23 adalah jaminan. Dia adalah gembala yang baik yang tidak pernah tinggalkan saudara. Dan yang keempat, tetap sadar dan berjaga-jaga karena iblis selalu berjalan seperti singa kelaparan. Jangan buka celah buat dia, tapi mari alamilah pendewasaan spiritual dalam Tuhan melalui pengenalanmu secara pribadi dengan Tuhan. Jika Tuhan izinkan engkau melewati setiap proses percaya, ada rasa cinta Tuhan yang engkau alami, karena disitulah engkau mengenal Tuhan secara pribadi. Haleluya. Baik, ada satu yang pendengar kita dari Yuda, dari Comal, Yuda Kurniawan. Oke, shalom. Selamat sore Bu. Shalom. Saya minta didoakan supaya keluarga besar saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia secara pribadi, dan itu yang menjadi pergumulan saya sampai hari ini. Amin, amin. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Ya memang kadang-kadang kalau bilang kenal Tuhan secara pribadi, kadang-kadang waktu di awal-awal belum tahu siapa Tuhan, ya Tuhan mungkin kasih melalui mimpi, melalui mungkin juga ada orang yang datang melayani kita, ya, menyampaikan firman, mendoakan kita mungkin saat kita sakit dan macam-macam, ya. Puji Tuhan kalau kita sudah mengenal Tuhan dan dalam proses perjalanan hidup ini masih panjang, dan yakin Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada dengan kita. Dia akan pimpin kita. Dia akan melatih kita sampai kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara dewasa. Karena untuk itulah kita dipanggil menyatakan kemuliaan kuasa Tuhan. Amin ya. Kita akan berdoa nanti, dan saya percaya saudara akan merasakan Tuhan. Nah, di penghujung dalam program ini saya mau katakan sekali lagi, kalau saudara ingin mengenal Tuhan secara pribadi, mari jangan tolak setiap proses yang Tuhan sedang izinkan engkau hadapi. Kadang-kadang Tuhan tunggu respon saudara. Apa respon saudara? Cuma satu.
respon dengan mengucap syukur, karena apa yang menjadi rencana Tuhan itu pasti baik adanya buat kita. Mungkin hari ini engkau belum mengerti, bahasa engkau belum mengerti, tapi Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih jauh lagi supaya engkau mengenal dia secara pribadi dan engkau punya iman yang tak tergoyahkan, dan yakin bahwa hari ini apapun yang kau hadapi, mari cari Tuhan dengan iman yang kokoh, karena di balik proses, di balik masalah, saya yakin seperti yang Ayub katakan, bukan dari kata orang saja aku mengenal Tuhan. Sekarang mataku, hatiku tertuju kepada Tuhan karena aku mengalaminya sendiri. Amin. Haleluya. Baik, nanti silakan Bu Salin berdoa untuk Yuda Kurniawan di Comal yang berdoa untuk keluarga besarnya supaya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sama seperti Yuda berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dan sekaligus juga berdoa untuk seluruh jujur semuanya yang mendengarkan program Happiness Moment, supaya apa yang tadi kebenaran firman yang Ibu sampaikan itu menjadi rema, bahkan jujur juga mengalami pengenalan akan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan jujur masing-masing. Yes, amin, amin. Puji Tuhan ya. Dan satu hal saya percaya juga, kalau suami istri kadang-kadang menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga, itu juga cara Tuhan untuk engkau mengenal Tuhan. Karena supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, tidak mencari solusi dengan cara daging, tapi mencari solusi dalam firman Allah. Dan akhirnya kita mendapatkan kekuatan dan sejahtera, dan saling mendukung, saling membangun, dan akhirnya Tuhan dipermuliakan. Mari alami Tuhan langsung melalui apapun yang sedang Tuhan katakan atau Tuhan nyatakan buat saudara, dan percaya Tuhan berikan engkau kemenangan dalam segala hal. Kita akan berdoa, mari kita satu dalam doa. Haleluya.